Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melanjutkan pengajian Ramadan, ngaji at home, kitab wasaya al-aba lil abna. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadikan ilmu kita manfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعاد علينا من بركاته آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ad-darsus tsalitsu, pelajaran yang ketiga, fi huquqil khallaqil azimi wa huquqi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang menerangkan tentang hak dan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bunayya, Inna Allah tabaraka wa ta'ala huwa alladhi khalaqaka wa awjadaka wa asbagha alayka ni'mahu zahiratan wa batinah. Wahai anakku, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang banyak berkahnya lagi maha luhur, telah menciptakanmu dan menyempurnakan berbagai nikmatnya padamu, baik lahir maupun batin. Alam ta'lam annaka fi awwali amrika kunta nutfatan fi batni ummika. Tidaklah engkau sadari, sesungguhnya awal darimu hanyalah setetes air mani yang memancar ke rahim ibumu. Fama zilta tataqallabu fi ni'mati rabbika wa rahmatihi hatta waladatka insanan kamilan. Atas curahan nikmat serta rahmat Rabbmu, Tuhanmu, engkau lahir dari kandungan ibumu, sehingga engkau menjadi anak manusia yang sempurna. Wa wahaba laka lisanan tatakallamu bihi wa 'ainan tunsiru biha wa udhunan yasma'u biha wa aqlan tudriku bihi wa ma yadhurruka wa ma yanfa'uka. Allah telah menganugerahi dirimu dengan lisan tatakallamu bihi, sehingga engkau dapat berbicara, wa 'ainan, dengan telinga, dengan mata, tunsiru biha, sehingga engkau bisa melihat, wa udhunan, dengan telinga, tasma'u biha, sehingga engkau bisa mendengar, wa aqlan tudriku bihi, dengan akal, sehingga engkau dapat membedakan ma yadhurruka wa ma yanfa'uka, membedakan
yang baik dan yang buruk, yang bahaya dan yang manfaat. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan engkau tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. La'allakum tashkurun, agar kamu bisa bersyukur. Alaysa alladhi wahabaka hadhihi an-ni'ama tafaddulan minhu wa ihsanan qadiran ala salbiha idza a'dhabtahu wa ghadiba 'alaika. Bukankah Allah yang telah memberimu berbagai nikmat dan anugerah serta kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Dia pula qadiran 'ala salbiha, yang berkuasa mencabut kembali segala nikmat yang Allah berikan. Idza aghdabtahu wa ghadiba 'alaika. Bila engkau melakukan perbuatan yang menyebabkan murkanya, maka Allah bisa sewaktu-waktu mencabut nikmat Allah itu. Ya bunayya, wahai anakku, awwal wajibin 'alaika li khaliqika jalla sya'nuhu ay ya'rifahu bi sifatil kamaliyah. Kewajibanmu yang pertama terhadap Allah yang telah menciptakanmu yang maha luhur dan segala hal adalah mengetahui sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah yang sempurna. Bisifatihi al-kamaliyah. Wa yakuna syadidal hirsi ala ta'atihi bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Selanjutnya ay antakuna syadidal hirsi, bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ala ta'atihi bimtithali awamirihi, dengan melakukan segala perintahnya. Ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya. Wajtinabi nawahihi, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Wa anta ataqida i'tiqadan jaziman, dan hendaklah engkau yakin dengan teguh dan mantap, annal khairi fima yakhtaruhu Allahu laka, bahwa yang engkau pilih buatmu sendiri, artinya pilihanmu adalah untuk dirimu sendiri. La fima tahtaruhu anta lihasmika linafsika fala tasuddannaka an ta'ati maulaka wa ibadatihi syahawatu wal malahi wala ta'atu ahadin minal makhluqati aziman kana au haqiran. Jangan mengikuti hawa nafsu, la fima tahtaruhu anta linafsika fala tasuddannaka an ta'ati maulaka.
mengerjakan sesuatu yang tidak berguna. Dan taat, patuh kepada makhluk. Wa ibadatihi asyahawat. Wal malahi wala ta'atu ahadin minal makhluqati. Baik itu mulia, makhluk itu mulia, maupun makhluk itu hina dalam pandanganmu, sehingga menghalangi dirimu untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya, wahai anakku, min lutfillahi bi'ibadihi irsalur rusuli alaihimus salatu wassalam. Sebagian dari kasih sayang Allah kepada hambanya adalah dengan mengutus beberapa orang rasul. Irsalur rusuli alaihimus salatu wassalam. Semoga rahmat dan salam dicurahkan kepada para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Untuk apa? Liirsyadil khalqi wa hidayatihim ila ma yuslihu sya'nahu fi dinihim wa dunyahum. Tugasnya adalah untuk memberikan petunjuk kepada manusia dalam melaksanakan ibadah dan urusan dunia mereka. Apalagi wa akhirur rusuli huwa sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Arabiyyu al-Hashimiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul terakhir sebagai penutup. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Arabi, yang berkebangsaan Arab, al-Hashimiyyu, dari Bani Hashim sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan rahmat dan keselamatan yang senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakama yajibu 'alaika ta'atu maulaka alladhi khalaqaka, yajibu 'alaika ta'atu rasulihil ikrami sallallahu alaihi wasallam. Mentaati perintah Rasulullah yang mulia itu wajib bagi dirimu, sehingga engkau mentaati perintah-perintah Allah yang telah menciptakanmu. Artinya, taat kepada Rasulullah itu sebagai konsekuensi, sebagai perwujudan dari taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengaku taat kepada Allah, maka kita pun harus taat dan patuh kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatilah rasul-rasul Allah serta ulil amri atau pemimpin di antaramu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu wa man yatawalla yu'adzibuhu 'adzaban alima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa may yatawalla yu'adzibuhu 'adzaban alima. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan azab yang sangat pedih. Ya bunayya, wahai anakku,
Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa. Wahai anakku, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara mengikuti hawa nafsunya. Fakullu awamirihi wa nawahihi mustanidatun ilal wahyi. Setiap perintah dan larangan yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasulullah itu melakukan sesuatu bukan atas kehendak beliaunya sendiri, tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika kita taat kepada Rasulullah, berarti saat itu juga kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang dikatakan oleh Rasulullah, qaulan au fi'lan au takriran, apapun yang diucapkan, dilakukan dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fata'atuhu sallallahu alaihi wasallam min ta'atillahi jalla sya'nuhu. Karena itu taat kepada Rasulullah merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah yang Maha Bijaksana. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Allah. Fattabi'uni, ikutilah Rasulullah ketika engkau mengaku mencintai Allah. Artinya dalam ayat ini Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Qul, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya bunayya, wahai anakku, la yakmulu imanul abdi hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wahai anakku, tidak sempurna iman seseorang hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Sebelum cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya terhadap segala sesuatu selain Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu sekalian hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sehingga diriku lebih dicintainya daripada orang tua dan anak kandungnya serta umat manusia seluruhnya. Artinya bagian dari perwujudan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cinta kita kepada Rasulullah melebihi cinta kita kepada orang tua, cinta kita kepada anak kandung kita, serta cinta kita kepada manusia seluruhnya.
ada satu kisah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana ada sahabat yang memiliki anak dan suami. Dia merelakan suami dan anak-anaknya mengikuti peperangan. Kemudian di saat peperangan itu, tepatnya perang Uhud, di saat semua umat Islam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti peperangan itu, dia begitu gusar. Setiap ada kafilah yang datang, dia selalu menanyakan, bagaimana keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sahabat-sahabat yang perang kembali dari peperangan ditanya, bagaimana keadaan Rasulullah? Rasulullah baik-baik saja, jawab mereka. Sampai-sampai ada sahabat yang bertanya, kenapa engkau menanyakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Padahal suamimu, anak-anakmu juga ikut peperangan. Mengapa engkau tidak menanyakannya? Kemudian ada sahabat lain yang datang dari peperangan. Dia menanyakan, bagaimana keadaan Rasulullah? Dia baik saja. Apakah kamu tidak tanya bagaimana keadaan suamimu dan anak-anakmu? Suamimu gugur menjadi syahid di medan perang. Dan anakmu ada yang terluka. Apa jawabannya? Alhamdulillah, Allah menjadikan keluargaku menjadi syahid. Tapi aku lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan anak-anakku. Ya bunayya, anak-anakku sekalian, semoga cinta kita kepada Allah dan Rasulnya betul-betul menjadikan diri kita umat Islam yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melebihi cinta kita kepada segala apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Semoga manfaat. Mari kita akhiri pengajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ربنا تقبل منا ربنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.